Oke, kita lanjutkan ke materi yang bakalan Ibu bahas hari ini. Tadi kan Ibu sudah menyinggung sedikit dari materi yang akan Ibu bahas hari ini, yaitu perpangkatan. Di sini sudah pada tahu perpangkatan itu apa? Tahu. Perpangkatan itu apa coba? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Oke, Rio. Perpangkatan itu kayak perkalian yang berulang. Oh iya benar, perkalian berulang. Pasti kalian sudah pernah belajar kan? Makanya kalian tahu konsep perpangkatan itu seperti apa. Sekarang Ibu bakalan tulis dalam bentuk umum perpangkatan. Di mana A pangkat N. A ini disebut sebagai basis atau bilangan pokok dan N ini disebut sebagai pangkat atau eksponen. Oke, Ibu bakalan ngasih contoh. Yang pertama, 2 dipangkat 2. Ada yang tahu ngerjain ini? Coba. 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2 sebanyak 2. 2 dikali 2 berapa? 4. Contoh yang kedua, ini kan positif ya. Ibu kasih contoh yang negatif. Negatif 3 dipangkat 2 berarti negatif 3 dikali sebanyak 2 kali. Berarti negatif 3 dikali Negatif 3. berarti 9. Karena negatif dikali negatif hasilnya Positif. Ini kan pangkatnya negatif, genap. Ya. 2. Sekarang yang pangkatnya ganjil. Ketiga, min 4 pangkat 3 berarti min 4 nya dikalikan sebanyak 3 kali. min 4 dikali min 4 dikali Min min 4. 4 hasilnya min 4 dikali min 4 16. 16 dikali min 4 Min 64. Oke, min 64. Kenapa min 64? Karena negatif dikali negatif Positif. positif dikali negatif hasilnya Negatif. berarti kita dapat simpulkan bahwa kalau pangkatnya genap hasilnya positif. Kalau pangkatnya ganjil hasilnya negatif. Tapi itu berlaku kalau bilangan pokoknya negatif. Oke, selanjutnya Ibu bakalan jelasin tentang sifat-sifat dari perpangkatan. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N. Ini bilangan pokoknya sama kan? Sama. Maka hasilnya A pangkat M plus N. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, basisnya sama, maka pangkatnya menjadi dijumlahkan. Yang kedua ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini kebalikan dari si perkalian. Ini kan bilangan pokoknya sama juga kan? Jadi kalau perkalian tadi dijumlahkan, pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian jadi Kurangi. dikurangkan. Berarti A pangkat M min N. Tapi ini dengan syarat bilangan pokoknya tidak boleh 0. Oh. Dengan syarat bilangan pokoknya tidak boleh 0. 0. Yang ketiga ada A pangkat
pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Kalau ada kayak gini, berarti A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya jadi dikaliin M dikali N. N. Yang keempat ada A dikali B dikali N. Ini bilangan pokoknya sama apa enggak? Beda. Beda. Kalau beda, berarti kita pangkatkan satu-satu, dikaliin satu-satu. A dikali M. Jadi A pangkat M. B dikali M. Jadi B B pangkat M. Yang kelima, yang terakhir ada A dibagi B pangkat M. Ini bilangan pokoknya beda juga kan? Jadi satu-satu nih kita kaliin. Jadi A pangkat M per B pangkat M. Oke, setelah Ibu jelasin sedikit tentang perpangkatan, ada yang mau bertanya atau ada yang kurang paham dari sini? Silakan bertanya. Tidak ada guru. Semua udah pada tahu, udah ngerti tentang yang Ibu jelasin barusan? Gak ada yang bingung atau aneh? Itu gak ada? Tidak, Bu. Kalau udah paham, Ibu bakalan ngasih soal buat dikerjakan. Oh, sebelum Ibu ngasih soal, Ibu kasih contoh dulu. Nanti setelah Ibu kasih contoh, kalian siap-siap buat ngerjain soal, oke? Contoh yang pertama, 2 dipangkat 2 dibagi 2 dipangkat 3. Ini tahu sifat yang keberapa? Kedua. Kedua. Berarti kalau dikerjakan secara sifatnya gimana? 2 pangkat 2 min 3. Dikurang 3. Tahu kan kenapa pangkatnya jadi dikurang? Karena kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya Kurang. dikurang. Kalau pembagian, berarti ini hasilnya berapa? 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 hasilnya berapa? 1/2. Per 2. Oke, karena kalian semuanya udah paham, Ibu mau ngasih soal buat dikerjakan. Maju ke depan satu persatu. 5 dikali 3 pangkat 2. Ada yang mau ngerjakan? Ada yang bisa ngerjakan? Ya, coba Putri. Coba, nggak apa-apa, jangan takut. Kan kita di sini sama-sama belajar. Lihat sifatnya baru dikerjakan. Oke, lanjut ya. 25. Ini nggak apa-apa. Iya. Kalau menurut Putek gimana? Nanti kita koreksi bareng-bareng. Yang di belakang dikerjain juga, karena Ibu bakalan periksa satu persatu, oke? Oke. Baik, Bu. Udah, Bu. Oke. Ibu mau nanya, ini benar apa salah? Salah, Bu. Salah. Coba Rio, kenapa salah? Maju ke depan. Coba dijelasin yang salahnya di mana, kenapa salah, bisa salah. Karena kalau menurut saya ini tuh dikali dulu, Bu. Kayak misalnya Coba. di bawah sini. Iya.
Kan misalnya sini 5 pangkat 2 itu berarti hasilnya 25. 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Jadi 25 kali 9 itu 225. Gimana menurut kalian? Yang benar tuh Rio apa Putri? Rio. Tahu kan gimana salahnya? Iya, Bu. Jadi ini kan tadi ini sifat yang ke nomor 4. 4. Berarti 5 di pangkat 2, 3 di pangkat 2. Jadi kita kerjain dulu satu persatu. 5 di pangkat 2 hasilnya 25. Putri sebenarnya udah benar ini 25, tapi kan kita udah kaliin pangkatnya, berarti pangkatnya udah Hilang. Terus Putri belum pangkatkan yang 3. ini Rio nih. 3 pangkat 3 9. Nanti hasilnya 25. 5 pangkat 2 25. 3 pangkat 2 9. Hasilnya dikalikan menjadi 225. Jadi yang benar itu Rio. Tapi Putri makasih udah maju, udah berani maju, karena kan kita lagi belajar. Jadi nggak apa-apa, jangan takut Salah. Oke, Ibu bakalan kasih contoh yang kedua. 4 di pangkat 3 dikali 4 di pangkat 2. Ada yang tahu ngerjainnya? Tahu. Coba, tadi kan Putri udah maju. Sekarang coba Rio juga udah maju. Coba Irma sekarang. Ibu. Yang di belakang tetap ngerjain ya. Iya, Bu. Udah Bu. Oke. Gimana ini? Benar apa salah? Benar. Betul. Kenapa bisa benar? Karena kalau perkalian tadi pangkatnya jadi Ditambah. Irma benar apa salah? Tuh, benar. Pangkatnya dijumlahkan. Berarti 4 pangkat 5. 4-nya sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. Hasilnya 1024. Benar. Oke, dari semuanya Ibu udah jelasin, Ibu udah ngasih contoh sama soal. Ibu yakin kalian semuanya udah pasti pada tahu perpangkatan itu apa. Ibu mau nanya nih, berarti perpangkatan itu adalah Perkalian bilangan yang sama. ya benar, perkalian bilangan yang sama. Tadi juga Ibu udah ngasih beberapa sifat-sifat perpangkatan. Sifat-sifatnya ada berapa? 5. Ada 5. Tadi kalau yang perkalian pangkatnya Tambah. kalau yang pembagian pangkatnya Kurang. Oke, dari sekian banyak yang udah Ibu jelasin, masih ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Boleh. Tadi kan di situ kan ada pangkat 2, pangkat 3, pangkat 5. Kan itu ada hasilnya ya, Bu ya. Kalau misalnya pangkatnya 0 itu bagaimana, Bu? Oh iya benar. Rio, bagus pertanyaannya. Bagus banget pertanyaannya. Nanti Ibu kasih nilai tambahan soalnya pertanyaannya bagus. Gimana kalau pangkatnya 0? Jadi kalau di perpangkatan bilangan pokoknya tidak boleh 0, dan kalau bilangan pokoknya dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1.
nanti apapun itu, angka berapapun, misalnya 1 pangkat 0, 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, bahkan 100 pangkat 0, maka hasilnya 1. Jadi apapun itu, bilangan angka berapapun itu yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Coba Ibu kasih contoh. 101 dipangkatkan 0, hasilnya 1. 1. Berarti kalian semuanya udah paham kan? Paham, Bu. Bagus Rio pertanyaannya. Jadi semuanya jadi tahu kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya tetap 1. Oke, karena kalian semua udah paham dan kalian udah nggak ada yang mau bertanyakan, Ibu bakalan ngasih contoh soal buat dikerjain sekarang selama 10 menit dan kita koreksi bareng-bareng. Ini udah bisa dihapus? Sudah, Bisa, Bu. Bu. Kalian tulis di buku masing-masing. Ibu tunggu 10 menit buat dikerjakan dan nanti kita koreksi bareng-bareng. Oke? Oke, Bu.